Halo semuanya, pada ulasan sains kali ini, kita bakal bongkar satu teka-teki yang paling bikin penasaran soal diri kita sendiri. Sebenarnya dari mana sih datangnya kecerdasan dan pengetahuan manusia itu? Apa kita lahir ke dunia dengan otak yang benar-benar kosong melompong, sekedar nunggu buat diisi? Atau jangan-jangan kita emang udah bawa semacam cetak biru kecerdasan sejak tarikan nafas pertama kita? Nah, berdasarkan riset-riset keren dari pakar sains kognitif Profesor Stella Christie, kita bakal ngeliat bukti-bukti empiris yang dijamin bakal ngubah total cara kalian memandang pikiran manusia, cara kita belajar, sampai gimana cara kita membesarkan generasi berikutnya. Pertanyaan ini sebenarnya udah jadi bahan perdebatan sengit sejak tahun 60-an, bahkan dari zaman filsuf-filsuf kuno. Coba deh bayangin, kalian baru aja beli komputer baru. Nah, apakah otak bayi manusia itu kayak perangkat keras kosongan yang belum ada sistem operasinya sama sekali? Benar-benar cuma nunggu diinstal sama lingkungan sekitarnya? Ataukah ternyata udah ada perangkat lunak dasar yang terpasang otomatis dari sananya? Selama berabad-abad, ini tuh cuma sekedar perdebatan filosofis di atas kertas, tanpa ada cara pasti buat ngebuktiinnya. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Bagian pertama, mitos papan tulis kosong. Jadi gini, sebelum sains kognitif modern punya alat ukur yang canggih, perdebatan ini tuh kebelah jadi dua kubu gede. Di satu sisi, ada konsep tabula rasa atau papan tulis kosong. Ini asumsi yang super populer di masyarakat. Keyakinan kalau bayi itu ibarat kanvas putih bersih dan semua yang mereka tahu 100% didikte oleh pengalaman dan lingkungannya. Tapi di sisi lain, ada proposal ilmiah yang bilang sebaliknya, bahwa manusia itu faktanya lahir udah bawa kemampuan bawaan tertentu. Persaingan dua ide ini fundamental banget loh. Kalau tabula rasa bener, berarti lingkungan itu segalanya. Tapi kalau kemampuan bawaan yang bener, kita harus cari tahu dong emangnya kemampuan apa sih yang udah ada dari lahir itu? Dan kalian tahu nggak, sains kognitif akhirnya berhasil mecahin perdebatan ratusan tahun itu cuma dengan satu angka ajaib ini. 4. Bayangin, para ilmuwan ngelakuin eksperimen ke bayi yang usianya baru banget 4 jam. Ya, 4 jam setelah dia menghirup udara dunia, yang artinya dia belum punya pengalaman hidup apa-apa kan? Dan hasil dari eksperimen bayi super mungil ini benar-benar jadi pukulan telak buat mitos tabula rasa. Eksperimen ini ngebuktiin secara definitif kalau manusia itu nggak lahir dengan otak yang kosong melompong. Otak bayi usia 4 jam ternyata udah aktif memproses informasi dengan cara yang spesifik banget. Gila kan? Masuk ke bagian kedua, 3 pilar pengetahuan inti. Nah, kalau otak kita emang bukan papan tulis kosong, terus apa dong isinya waktu kita baru lahir? Apa sih sistem operasi bawaan kita ini? Para ilmuwan nyebutnya sebagai pengetahuan inti atau core knowledge. Sederhananya, ini tuh semacam sistem pengetahuan dasar yang udah di-coding atau tertanam permanen di otak manusia sejak lahir. Eits, tapi tunggu dulu, ini bukan berarti bayi baru lahir langsung hafal nama ibu kota negara ya, jelas enggak. Maksudnya, mereka lahir dengan struktur konsep tertentu yang bikin mereka langsung siap buat memahami dunia di sekitar mereka. Dan yang bikin makin menarik, fondasi ini juga ternyata ditemukan di beberapa hewan loh. Lewat bukti-bukti empiris yang dikumpulin selama puluhan tahun, ilmuwan nemuin kalau pengetahuan inti ini numpu di 3 pilar utama. Kita ternyata udah punya intuisi bawaan soal fisika dasar atau ruang, matematika dasar atau hitung-hitungan numerik, dan pengetahuan sosial. 3 pilar inilah yang jadi fondasi murni buat semua hal kompleks yang bakal kita pelajari seumur hidup. Yuk kita bedah satu-satu biar kelihatan seberapa mind-blowingnya penemuan ini. Pilar pertama itu fisika dasar. Riset dari Profesor Elizabeth Spelke nunjukin hal yang luar biasa banget. Bayi ternyata udah punya intuisi tentang gimana dunia fisik ini bekerja. Mereka secara alami ngerti konsep dasar gravitasi. Kalau ada barang dilepas dari udara, bayi berekspektasi barang itu pasti jatuh. Lebih dari itu, mereka juga paham kalau benda padat tuh nggak mungkin nembus benda padat lain. Waktu ilmuwan bikin eksperimen semacam ilusi optik, di mana mainan mobil seolah-olah nembus dinding padat, bayi-bayi ini langsung melotot kaget dan ngeliatin lebih lama. Otak mereka seakan-akan sadar kalau kejadian itu melanggar hukum fisika. Pilar kedua nggak kalah bikin merinding. Matematika dasar. Kalian mungkin mikir, matematika kan baru diajarin waktu TK. Nyatanya nggak gitu. Eksperimen nunjukin kalau bayi yang umurnya baru 3 bulan udah punya pengertian dasar soal angka dan peka banget sama jumlah. Fakta yang paling gemesin sekaligus brilian itu kelihatan waktu bereksperimen sama bayi yang baru bisa merangkak. Pas mereka dikasih pilihan 2 tumpukan barang, secara natural mereka bakal selalu merangkak dan milih tumpukan yang isinya lebih banyak. Mereka udah bisa ngalkulasi kuantitas secara visual padahal belum pernah diajarin berhitung sama sekali.
Pilar ketiga adalah pengetahuan sosial. Yang ini tuh esensial banget buat kelangsungan hidup spesies kita. Di usia 3-4 bulan, bayi udah punya ekspektasi sosial yang cukup kompleks loh. Waktu mereka ngelihat ada individu-individu yang gerak dengan ritme yang sama, misalnya lompat bareng atau ngangguk bareng, bayi ini langsung bisa nyimpulin kalau mereka adalah satu kelompok sosial yang solid. Bayi berekspektasi kalau anggota kelompok yang geraknya seirama itu pasti bakal saling bantu satu sama lain. Jadi, otak kita dari sananya emang udah diprogram buat nyari dan ngebaca aliansi sosial. Lanjut ke bagian ketiga, manusia versus hewan dan AI. Nah, hal yang paling menarik dari temuan ini adalah kalian mungkin mulai mikir, oke, kita punya pengetahuan bawaan ini, terus apa yang bikin kita beda dari yang lain? Buat ngejawab misteri kecerdasan manusia ini seutuhnya, mari kita bandingin otak bayi manusia sama algoritma AI yang paling canggih di dunia saat ini. Sekarang kan kita sering banget terpukau sama AI, tapi faktanya AI itu butuh jutaan bahkan miliaran data gambar cuma buat bisa ngenalin satu objek, katakanlah sepeda. Di sisi lain, bayi manusia punya keunggulan super yang namanya berpikir kategoris. Seorang balita cukup ngelihat 1 atau 2 sepeda aja dan boom, dia bisa langsung ngenalin segala macam bentuk sepeda lain di jalanan, tanpa harus ngelihat jutaan referensi dulu. Buat urusan efisiensi kategorisasi ini, bayi kita menang telak ngalahin superkomputer manapun. Jadi, poin krusialnya itu ada di gimana cara kita memproses informasi. Kayak yang udah sempat disinggung tadi, hewan juga punya loh pengetahuan inti ini. Beberapa primata atau burung itu jago matematika dasar. Tapi kenapa hewan nggak bisa ngebangun gedung pencakar langit atau terbang ke bulan? Perbedaannya adalah manusia punya skill luar biasa buat berpikir relasional atau berpikir sistem. Kita nggak cuma tahu fakta mentah, kita punya keunggulan komparatif buat ngebandingin, ngelihat struktur, nyocokin pola, dan narik hubungan dari satu hal ke hal lainnya. Dan ini membawa kita ke bagian keempat, dampak besar interaksi lingkungan. Sampai sini kita udah sepakat ya, kalau kita emang lahir bawa fondasi biologis kecil dan kita punya kemampuan berpikir relasional. Tapi, supaya kecerdasan manusia ini bisa mekar maksimal, kita butuh sebuah katalis. Dan tebak apa pemicu utamanya? Interaksi verbal dari lingkungan sekitar. Berbagai riset nunjukin fakta yang lumayan bikin merinding. Ada kaitan yang kuat banget antara seberapa banyak kosakata yang dimiliki seorang anak di usia 5 tahun dengan prestasi akademik dan kesuksesan karir mereka di masa depan. Kata-kata yang mereka dengar, obrolan sehari-hari dari orang tua, itu semua bertindak sebagai bahan bakar yang mengaktifkan pengetahuan inti tadi menjadi kecerdasan yang luar biasa komprehensif. Dan hal ini menggambarkan dengan sangat luar biasa gimana lingkungan yang melatih berpikir relasional bisa bikin perbedaan hasil yang nyata banget. Ada data keren dari jurnal Science yang ngebandingin murid-murid di Hong Kong sama di Amerika Serikat buat pelajaran matematika. Hasilnya, murid di Hong Kong punya tingkat pemahaman yang jauh lebih tinggi. Kenapa bisa gitu? Karena metode mengajarnya beda. Guru-guru di Hong Kong nerapin metode perbandingan. Mereka ngajak siswanya ngebandingin pola masalah dan strukturnya, alias mikir relasional. Sementara di Amerika, pendekatannya lebih ke sekedar ngapal konten. Terbuktikan, lingkungan yang ngasah pola relasional itu bakal ngasilin output intelektual yang nggak main-main. Ini ngebawa kita ke sebuah kesimpulan agung dari Profesor Stella Christie. Jadi, ini udah bukan lagi perdebatan usang antara nature versus nurture. Mana yang menang antara bawaan lahir lawan lingkungan. Kebenaran sejatinya adalah gabungan super harmonis dari keduanya. Asal pengetahuan kita itu berawal dari fondasi bawaan biologis yang kecil, berupa pengetahuan inti tadi, yang kemudian harus dikembangkan habis-habisan lewat interaksi lingkungan, obrolan yang hangat dari orang tua, dan kebiasaan membandingkan pola informasi. Tanpa cetak biru bawaan, kita nggak punya fondasi. Tapi tanpa interaksi lingkungan yang masif, bangunan kecerdasan itu yang nggak bakal pernah bisa berdiri. Pemahaman ini tuh ngasih kita kekuatan sekaligus tanggung jawab yang gede banget. Pas kita sadar kalau setiap anak lahir dengan potensi sistem yang siap diaktifkan lewat percakapan, perbandingan, dan interaksi, pertanyaannya sekarang balik lagi ke kita semua. Ini bukan lagi soal apa yang anak bawa sejak lahir, tapi gimana cara kalian ngebentuk lingkungan pikiran di sekitar kalian? Kata-kata macam apa, interaksi seperti apa, dan pola pikir relasional kayak gimana yang mau kalian tanamkan hari ini buat ngebangun kecerdasan di masa depan? Coba deh hal itu dipikirin baik-baik, sampai jumpa di ulasan sains berikutnya.